dan yang keempat pendekatan Imam Al-Ghazali. Berikutnya teori perkembangan manusia. Yang pertama teori empirisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori naturalisme, dan yang keempat teori konvergensi. Berikutnya perkembangan kognitif, moral, dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Seorang psikolog, Jean Piaget, pertama kali mengemukakan teori perkembangan kognitif yang bersifat konstruktivisme. Namun teori perkembangan kognitif ini ada dua, yaitu konstruktivisme kognitif dan konstruktivisme sosial. Berikutnya perkembangan nilai agama dan moral. Aspek perkembangan pertama dan yang paling utama diajarkan kepada si kecil adalah nilai agama dan moral. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku, hingga kesadaran. Berikutnya adalah perkembangan bahasa. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa bunda amati dan latih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana cara si kecil berbahasa dengan baik, seperti tanya jawab, memahami bentuk dan juga bunyi dari masing-masing huruf juga angka. Yang terakhir, implikasi bagi proses pendidikan. Seorang pendidik perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan individual. Di samping itu, pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan individu akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimistis serta tentang potensi-potensi yang penting ditumbuh kembangkan dalam diri semua peserta didik. Yang kedua, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Dan yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Berikutnya materi ke-8 yaitu konsep lingkungan. Dalam materi ini kita mempelajari tentang yang pertama adalah ragam budaya, yang kedua tentang lingkungan, dan yang ketiga adalah teman sebaya. Berikutnya untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ragam budaya. Ragam budaya merujuk pada keragaman dan keberagaman elemen-elemen yang membentuk suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup berbagai norma, nilai, kepercayaan, praktik, bahasa, simbol, dan aspek budaya lainnya yang diwariskan dan dihormati oleh individu dalam suatu kelompok. Ada beberapa elemen-elemen dalam ragam budaya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah norma dan nilai. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, tradisi. Yang keempat, kesenian dan ekspresi kreatif seni. Dan yang terakhir adalah yang kelima, struktur keluarga. Dan yang terakhir, agama dan kepercayaan. Dalam dunia pendidikan, ragam budaya memiliki peran penting, antara lain yang pertama adalah kurikulum inklusif, dan yang kedua adalah pendidikan multikultural. Berikutnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah diartikan sebagai kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Yang berikutnya, teman sebaya. Teman sebaya adalah individu yang memiliki kedudukan, usia, status, dan pola pikir yang hampir sama. Blazevich mengatakan bahwa teman sebaya didefinisikan sebagai kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang dengan usia, pendidikan, atau status sosial yang serupa. Dalam dunia pendidikan, teman sebaya memiliki peran penting, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dukungan terhadap siswa atau temannya, baik dukungan yang bersifat sosial, moral, dan emosional. Yang kedua, mengajarkan berbagai keterampilan sosial seperti kerjasama, kemampuan berinteraksi, mengontrol diri, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menjadi agen sosialisasi bagi temannya atau bagi siswa tersebut. Dan yang keempat, menjadi model atau contoh berperilaku bagi siswa lain.
Berikutnya, implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama, pengaruh lingkungan fisik terhadap pembelajaran. Yang kedua, pembentukan kesadaran lingkungan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berkelanjutan. Yang keempat, integrasi materi pembelajaran. Yang kelima, pendidikan untuk perilaku berkelanjutan. Yang keenam, peran guru sebagai model perilaku. Yang ketujuh, pembentukan karakter berbasis lingkungan. Yang kedelapan, pendidikan untuk tindakan. Yang kesembilan, partisipasi dalam proyek lingkungan. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, evaluasi dampak lingkungan pendidikan. Berikutnya materi yang kesembilan adalah yaitu konsep kecerdasan pada manusia. Kecerdasan pada manusia sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, mengingat, menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara logis dan rasional. Kecerdasan intelektual biasanya diukur dengan tes IQ atau tes lainnya yang mengukur kemampuan kognitif. Yang kedua adalah kecerdasan emosional, adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik, serta untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Berikutnya, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merujuk pada kemampuan individu untuk mengembangkan makna, nilai, tujuan dalam kehidupan mereka, serta untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan spiritual mereka. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang lebih dalam tentang kehidupan dan dapat mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan sosial melalui pencerahan spiritual. Berikutnya adalah memahami kreativitas dan bakat. Memahami kreativitas dan bakat adalah penting untuk mengembangkan potensi individu dan mendorong pertumbuhan pribadi serta pencapaian dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan mental untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi-solusi inovatif, atau karya-karya seni yang unik. Ini melibatkan berpikir yang berbeda, imajinatif, dan seringkali tidak terduga. Yang kedua adalah bakat, merujuk pada potensi alamiah atau kemampuan istimewa yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Ini adalah kemampuan bawaan yang cenderung lebih mudah, meskipun dapat ditingkatkan dan dipoles melalui pelatihan dan pengembangan. Untuk yang terakhir adalah implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama adalah perbaikan kualitas pendidikan. Yang kedua, peningkatan hasil belajar. Yang ketiga, kesetaraan pendidikan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, ketahanan sosial dan ekonomi. Yang keenam, penyederhanaan proses pembelajaran. Yang ketujuh, perubahan paradigma pendidikan. Dan yang terakhir, peran guru dan dosen. Berikutnya materi yang ke-10 yaitu materi tentang motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Berikutnya konsep motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Contoh internal adalah seorang siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap topik tertentu karena ketertarikan pribadi. Yang kedua, contoh eksternal, pujian dari guru atau penghargaan sebagai pengakuan atas prestasi akademik. Berikutnya, teori motivasi. Contohnya seperti teori hierarki kebutuhan Maslow. Seorang siswa mungkin tidak dapat sepenuhnya fokus pada pembelajaran jika kebutuhan dasarnya seperti rasa aman atau persahabatan tidak terpenuhi. Berikutnya, dampak daripada motivasi belajar. Contohnya peningkatan dan keterlibatan siswa yang termotivasi mungkin lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas dan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, strategi meningkatkan motivasi belajar. Seperti contoh, menciptakan lingkungan pelajaran positif. Guru yang menciptakan kelas yang mendukung dan merangsang akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikutnya,
Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar, yang kedua rasa diri, yang ketiga tujuan pribadi, yang keempat keingintahuan dan rasa ingin tahu, yang kelima lingkungan pembelajaran, yang keenam eksploitasi dan harapan. Berikutnya, bagaimana sih peran motivasi belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Peran motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, meningkatkan ketekunan dan usaha. Yang ketiga, mendorong penemuan dan kreativitas. Yang keempat, peningkatan kualitas hasil akademis. Yang kelima, pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang terakhir, implikasi konsep motivasi belajar terhadap proses pendidikan. Yang pertama adalah perancangan kurikulum yang relevan. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, memberikan dukungan dan umpan balik yang positif. Yang keempat, pengakuan terhadap keanekaragaman gaya belajar. Yang kelima, membangun hubungan guru siswa yang positif. Yang keenam, memberikan otonomi dan tanggung jawab. Yang ketujuh, mengatasi tantangan dan kegagalan. Yang kedelapan, melibatkan orang tua dan komunitas. Yang kesembilan, mengakui dan mengelola perbedaan individual. Yang ke-10, memahami konteks sosial dan kultural. Yang ke-11, menerapkan teknologi dan sumber daya digital. Berikutnya, optimalisasi motivasi belajar dalam lingkungan pendidikan formal. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Yang kedua, relevansi kurikulum dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Yang keempat, memberikan tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kelima, mendorong pembelajaran kolaboratif. Yang keenam, memberikan pilihan dan kontrol. Yang ketujuh, memanfaatkan teknologi pendidikan. Yang kedelapan, memberikan penghargaan dan pengakuan. Yang kesembilan, menciptakan lingkungan fisik yang mendukung. Yang ke-10, memberikan umpan balik konstruktif. Yang ke-11, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengelola tantangan dan kegagalan. Berikutnya materi yang ke-11 yaitu konsep bimbingan belajar. Berikutnya yang pertama, diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik merupakan istilah teknis atau terminologi yang kita adopsi dari bidang medis. Menurut Abin dalam kurung 2003.2.309, diagnostik kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Kesulitan belajar atau learning disability disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu sulit melakukan kegiatan belajar secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa, seperti kelemahan fisik, kelemahan mental, gangguan-gangguan yang bersifat emosional, dan belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Berikutnya faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa, adalah sebagai berikut. Pertama, seperti antara lain sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, serta situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Berikutnya, prosedur pelaksanaan di diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, mengacu pada bahasan sebelumnya, yaitu meneliti faktor internal dan faktor eksternal peserta didik. Yang ketiga, memperkirakan alternatif bantuan. Yang keempat, penetapan kemungkinan cara mengatasinya. Yang kelima, tindak lanjut. Berikutnya, prinsip dasar pengajaran dan remedial. Beberapa prinsip dasar pengajaran yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
keterlibatan aktif mahasiswa. Yang kedua, relevansi dan keterkaitan materi. Yang ketiga, penggunaan beragam metode pengajaran. Yang keempat, penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Yang kelima, pemberian umpan balik. Yang keenam, pembedaan. Berikutnya implikasi bagi proses pendidikan. Yang pertama, peningkatan pemahaman siswa. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Yang keempat, pengenalan potensi siswa. Yang kelima, keterlibatan orang tua. Yang keenam, penyesuaian kurikulum. Dan yang terakhir, pemecahan masalah belajar. Berikutnya adalah materi tentang asesmen, proses, dan hasil belajar. Istilah asesmen atau penilaian proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik individual yang unik. Berikutnya tujuan dan prinsip asesmen proses dan hasil belajar. Pertama adalah prinsip tujuan asesmen belajar. Yang pertama adalah mendiagnosa kelebihan dan kelemahan siswa dalam belajar. Yang kedua, memonitor kemajuan siswa. Yang ketiga, menentukan jenjang kemampuan siswa. Yang keempat, menentukan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. Berikutnya, prinsip asesmen proses dan hasil belajar. Yang pertama, memandang asesmen dan kegiatan pembelajaran secara terpadu. Yang kedua, mengembangkan tugas-tugas asesmen yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat asesmen sebagai evaluasi dari siswa. Yang keempat, melakukan berbagai strategi asesmen dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik. Berikutnya, di samping prinsip-prinsip di atas, terdapat berbagai kriteria instrumen yang baik dalam asesmen belajar. Yang pertama adalah sahih atau valid, yang kedua terandalkan atau reliable, yang ketiga objektif, yang keempat terfokus pada kompetensi, yang kelima komprehensif, dan yang keenam mendidik. Berikutnya metode asesmen proses dan hasil belajar. Yang pertama asesmen formatif dan sumatif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen tool as learning. Yang ketiga, asesmen untuk pembelajaran atau asesmen for learning. Yang keempat, asesmen pada akhir proses pembelajaran, assessment of learning. Dan yang berikutnya, teknik asesmen proses hasil pembelajaran. Yang pertama adalah untuk kerja, yang kedua penugasan, yang ketiga portofolio, yang keempat penilaian sikap, yang kelima teknik tes, yang keenam asesmen produk, yang ketujuh asesmen diri atau self assessment, yang kedelapan dan yang terakhir adalah penetapan teknik asesmen. Berikutnya implikasi bagi proses pendidikan. Pertama adalah asesmen harus bersejalan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh. Yang ketiga, menentukan kriteria keberhasilan, baik kriteria dari keberhasilan proses belajar yang dilakukan siswa ataupun kriteria keberhasilan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik, serta keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Berikutnya, untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar anak, kemampuan mengajar guru, dan untuk kepentingan penyempurnaan program pengajaran. Dan yang terakhir, asesmen hendaknya dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan, termasuk memperhatikan berbagai keterbatasan. Berikutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-13 tentang konsep kesehatan jiwa. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara spiritual, fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehat dan sakit selalu menyatu dalam kehidupan manusia, sehingga pengenalan konsep sehat dan sakit baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap dirinya dan lingkungan sekitar. Berikutnya jenis jiwa yang sehat dan tidak sehat. Pertama, jiwa yang sehat. Adapun jenis jiwa yang sehat adalah yang pertama, merasa senang terhadap dirinya, merasa nyaman berhubungan dengan orang lain, serta mampu memenuhi tuntutan hidup. Berikutnya jiwa yang tidak sehat, jenisnya seperti sering berpikir, sering merasa, dan merasa kondisi kesehatan terganggu.
Adapun faktor jiwa yang tidak sehat adalah yang pertama adalah faktor somatik atau somatogenik, yang kedua adalah faktor psikogenik atau faktor psikologi, dan yang ketiga adalah faktor sosial dan budaya. Berikutnya solusi jiwa yang tidak sehat. Yang pertama adalah fokus pada solusi permasalahan, yang kedua kelola diri dalam menghadapi masalah, yang ketiga luangkan waktu untuk diri sendiri, yang keempat memunculkan rasa ikhlas, yang kelima menciptakan kebahagiaan, dan yang terakhir menjaga sense of humor. Mungkin sekian materi ilmu jiwa umum yang dapat saya sampaikan. Adapun kesan saya selama mengikuti perkuliahan ilmu jiwa umum adalah yang dosennya begitu tegas sehingga kami yang jarang terbiasa untuk berdisiplin, terutama dalam disiplin waktu, sehingga kami terbiasa untuk menjadi disiplin. Berikutnya adalah pembelajaran yang menguji adrenalin. Kenapa? Karena dengan pembelajaran yang menantang, pelajaran yang berubah-ubah metodenya setiap 2 pekan sekali. Bagi saya itu adalah tantangan bagi kami untuk meningkatkan kualitas kami dalam pembelajaran. Mungkin sekian tugas UAS yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.